Saudara-saudari yang terkasih, ini adalah suasana sore di sekitar Gereja Santo Yusuf Stasi PT Indo Lampung Perkasa kilometer 43. Tepatnya hari ini, Jumat 27 Oktober tahun 2023. Saat ini masih dalam persiapan dan sedang menantikan kedatangan kendaraan yang akan mengantar kami beserta rombongan. Berbagai persiapan telah dilakukan dalam rangka kegiatan ziarah rohani yang merupakan rangkaian kegiatan bulan Rosario di stasi PT Indo Lampung Perkasa kilometer 43 di tahun 2023 ini. Kegiatan ziarah rohani tahun ini dilaksanakan dan diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari umat di lingkungan stasi PT Indo Lampung Perkasa kilometer 43, lingkungan kering PT Indo Lampung Perkasa kilometer 66, dan umat lingkungan stasi Tanjung Sari. Ziarah rohani kali ini mengambil tempat tujuan di Via Crucis Sukomoro. Via Crucis yang berasal dari bahasa Latin yang berarti jalan salib berada di sekitar 20 km dari pusat kota Palembang, tepatnya di Desa Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Tempat ziarah ini berada di dekat Gua Maria Mater Misericordiae atau Bunda Belas Kasih. Kedua tempat ziarah ini berada di Komplek Panti Werda atau Rumah Lansia Sumara yang dikelola oleh Yayasan Sosial Pansos Bodronoyo dalam naungan Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Agung Palembang. Ini adalah suasana kami beserta rombongan ketika hampir mendekati lokasi Via Crucis. Suasana bahagia dan gembira, serta tetap penuh semangat tampak dari raut wajah ceria dari semua peserta ziarah rohani yang sebentar lagi akan sampai di lokasi tujuan, yaitu Via Crucis Sukomoro, untuk melaksanakan devosi jalan salib, doa rosario, serta doa secara khusus di hadapan Bunda Maria. Suasana semakin ceria ketika terlihat rambu-rambu penunjuk arah lokasi ziarah yang akan dituju, yakni lokasi Via Crucis Sukomoro, Gua Maria Mater Misericordiae atau Bunda Belas Kasih, dan Panti Lansia Sumara. Ini adalah suasana ketika kami beserta rombongan telah sampai. Terdengar penyambutan petugas di Via Crucis yang disampaikan melalui pengeras suara yang menambah suasana gembira saat kami secara bergiliran menuruni kendaraan. Di tempat ini kami juga berjumpa dengan umat dari stasi lain yang juga melaksanakan ziarah rohani di Via Crucis Sukomoro. Keakraban dengan berjabat tangan dan sapaan serta senyum manis tampak menghiasi wajah seluruh peserta ziarah yang datang dari berbagai stasi. Setelah semua peserta dan para petugas doa devosi jalan salib yang telah ditunjuk sebelumnya sudah turun dari kendaraan, kami beserta rombongan berkumpul di gerbang Via Crucis dan bersiap melaksanakan doa devosi jalan salib. Selanjutnya, mari kita melihat dari dekat suasana di dalam Via Crucis. Dalam video ini, doa devosi jalan salib yang dilakukan dengan penuh hikmat oleh seluruh peserta ziarah rohani tidak kami liput secara keseluruhan, akan tetapi ditampilkan di setiap perhentian.
dan Putra dan Roh Kudus, dan beserta kita. Ya, saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini kita dengan doa saya mengaku pada Allah Yang Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Oleh sebab itu saya mohon, Yesus yang menjadi korban tanpa cinta kasih-Nya. Penelitian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah suci kepadamu, Kristus, serta memuji Engkau. Domba yang menghapus dosa dunia disalibkan. Inilah keputusan Pilatus. Inilah keputusan seluruh umat manusia. Bagi mereka yang menderita karena ketidakadilan, Dengarkanlah kami ya Tuhan, untuk pertobatan orang lain, dengarkanlah kami ya Tuhan. kedua, Yesus memikul salib. Kami menyembah sujud kepadamu, Kristus, serta memuji Engkau. Sebabkan salib suci-Mu berperang menebus dunia. Yesus tidak menolak salib penderitaan. Ia menerimanya, merangkulnya, dan menaruhnya di atas bahunya. Tolonglah kami, Tuhan, agar mampu mengikut Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Bagi kita semua, agar berani memperlihatkan dalam hidup kami tanda salib Kristus untuk semua orang sakit, agar berani ambil bagian dalam kemenangan Kristus, sebagaimana bersatu dengan Dia dalam penderitaan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Penelitian ketiga, Yesus jatuh pertama kali. Kami menyembah sujud kepadamu, Kristus, Engkau. sebab salib suci-Mu adalah dunia, tangguhnya, dan kesengsaraan kita yang dipikunya. Sejarah manusia sejak semula diwarnai dosa. Dosa karena kesombongan. Maka besar bagi manusia sikap itu. Ya Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, dengan jatuh di bawah salib, Engkau mau memperbaiki kebodohan manusia yang congkak. Engkau memperlihatkan kepada manusia yang congkak itu Allah yang rendah hati. Orang rendah hatilah yang menyelamatkan dunia, sedangkan orang congkak menakutkan. Anugerahkanlah kami Tuhan kerendahan hati, agar kami lebih kuat dan tegas melawan setiap egoisme. Anugerahkanlah kami Tuhan kerendahan hati. Penelitian Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah sujud kepadamu, Kristus, serta memuji Engkau. Mengarungi Yesus, ibunya mendekatinya dengan kelembutan kasih seorang ibu. Apabila pikiran kacau, apabila hati patah, apabila jiwa kosong, ingatlah kepada Bunda Maria sambil memohon cahaya agar memberikan kekuatan untuk memikul salib dengan iman.
agar iman kita menjadi lebih teguh, agar harapan kita menjadi lebih kuat, agar kita lebih injili. Santa Bunda Allah dan Bunda kami, Pengertian kelima, Simon dari Kirene memikul salib. Kami menyembah sujud kepadamu, Kristus, serta memuji Engkau. Untuk memikul salib Kristus, Engkau, Yesus, tidak kita hari setiap hari, Engkau masih memikul salib saudara-saudaramu yang menderita. Engkau meneruskan jalan salib sampai dunia akhirat. Selalu diperlukan seorang dari Kirene yang rela menolongmu. Kita semua harus menjadi seperti Simon. Kita semua harus berlaku seperti wanita Samaria. Bila banyak orang menjadi seperti Simon atau seperti wanita Samaria, di atas bumi ini akan mekar harapan, damai akan meraja. Marilah menemukan Kristus dalam saudara-saudara kita. ajarlah kami Tuhan rahasia cinta-Mu. Agar kita berani merelakan waktu bagi mereka yang saling hina dan paling memerlukan bantuan kita. Ajarlah kami Tuhan rahasia cinta-Mu. Yesus diusap wajahnya oleh Veronika. Kami menyembah sujud kepadamu, Kristus, serta memuji Engkau. Wajahmu kucari, ya Tuhan. Di atas kain Veronika, Engkau mencetak wajahmu penuh kelembutan Tuhan. Dunia haus akan kerendahan hati, kebaikan dan cinta kasih. Jiwa-jiwa yang lembut, jiwa-jiwa yang besar, jiwa-jiwa yang murah hati. Mereka inilah yang memajukan dunia. Mereka inilah yang mencetak wajah Kristus di antara umat manusia. Marilah berdoa agar kami mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Semoga cahaya wajah-Mu menyinari kami. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah-Mu, Kristus, serta memuji Engkau. Manusia jatuh pada waktu air bah karena kehancuran moralnya. Manusia, puncak ciptaan Allah, hancur. Manusia, citra Allah sendiri, menjadi gelap. Manusia, raja ciptaan, tinggal tanpa mahkota. Manusia masih dapat berharap. Kita ini adalah Roh Kudus. Semoga kita semua mengalami kebenaran kata-kata Yesus. Berbahagialah yang murni hatinya, sebab mereka akan melihat Allah. Kepadamu, Kristus, serta memuji Engkau. Saudara Yerusalem menunjukkan orang yang menderita. Memang demikianlah hatinya. Semoga demikian juga hati kami. Menderita dengan yang menderita, menangis dengan yang menangis. Bagi rezeki,
menumbuhkan harapan, memajukan keadilan, menanggung secara pribadi, menaburkan kegembiraan. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, agar tahu menolong siapa yang dalam penderitaan jasmani atau rohani. kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, Agar tahu menghibur siapa yang menderita. kami mohon kepada-Mu ya Tuhan. Jiwa kami Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah sujud kepadamu, Kristus. Manusia jatuh setiap kali ada balas dendam, kebencian, peperangan mengacaukan yang dulu. Selalu ada seorang Kain, selalu ada seorang Herodes, selalu ada seorang Yudas. Dengan jatuh ke ketiga kalinya, Yesus mau memperingatkan manusia, jauhkanlah peperangan, bangunkanlah perdamaian, padamkanlah api kekerasan, nyalakanlah api cinta selalu. Cintailah satu sama lain, sebagaimana Yesus mencintai saudara. Berbahagialah mereka yang tidak mengenal balas dendam dan kebencian, tetapi mengenal maaf dan cinta kasih. Berbahagialah mereka yang berdoa untuk kedamaian dunia, kedamaian bangsa-bangsa, kedamaian keluarga-keluarga. Berbahagialah yang berusaha Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah sujud kepadamu, Kristus, serta memuji Engkau. sebagai satu suci dalam al-Quran. Pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Semuanya telah diambil daripadamu. Manusia telah memberikan sesuatu kepadamu, salib. Hanya inilah kepunyaanmu, salib. Kemiskinanmu membingungkan kami, kemiskinanmu menegur kami, kemiskinanmu menentang kami. Tuhan, semoga hidup kami menjadi lebih sederhana, lebih Injil. Tuhan, tolonglah kami mencari perkara-perkara surgawi. Mengikuti Yesus yang miskin, tidak boleh menyembah kekayaan. Kekayaan yang benar adalah kekayaan yang diberikan kepada sesama. Adalah kewajiban memberikan yang berlebihan kepada yang tidak punya apa-apa. Kekayaan yang benar adalah kekayaan yang diberikan kepada sesama. Perhentian ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah sujud kepadamu, Kristus, serta memuji Engkau. Bapa menebus dunia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Salibmu adalah jembatan antara surga dan bumi, antara Allah dan manusia. Tanpa salibmu, bumi adalah kegelapan dan maut, sebab surga tertutup. Dengan salibmu, bumi menjadi terang, sebab surga terbuka. Engkaulah sang tersalib yang menyelamatkan manusia. Engkaulah sang tersalib yang merebut dunia. Engkaulah sang tersalib yang memulai kerajaan abadi. Marilah berdoa. Sang tersalib mengajak kita agar jangan berpisah dari salib,
tetapi bersama Dia dan seperti Dia mempersembahkan penderitaan kita kepada Bapa. Salib yang kau lihat akan hilang yang Yesus Bapa disalib. Kami menyembah Dikau, sujud kepadamu, sebab memuji serta memuji Engkau. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Langit menjadi gelap, bumi bergetar, masa-masa terbuka, langit bercahaya, bumi menjadi tenang. Orang-orang mati bangkit kembali, wafatmu adalah sumber cahaya. Wafatmu menganugerahkan damai, membawa kepada kemuliaan. Marilah berdoa. Setiap hari hidup dalam keadaan masuk ke rumah Bapa. Maut merupakan saat peralihan kepada hidup tanpa akhir. Tuhan Bapakku memberikan kami kehidupan. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Apakah ada kesedihanku? Jenazah Yesus dipisahkan dari salib dan diletakkan dalam kantong dunia yang dibuka-buka. Ia menerima putranya dan membasahinya dengan air matanya sambil berkata kepada kita, "Jangan memperbarui tragedi Kalvari. Perhatikanlah kemuliaan di Gunung Tabor dan maju bersikap seperti orang-orang yang berdosa, tapi seperti bibit kebahagiaan." Marilah berdoa. Kami telah membunuh anakmu Dan Engkau benar kami ampunilah. Kami telah menebus hatimu. Dan Engkau benar kami ampunilah. Jiwamu juga ikut tersalib. Dan Engkau benar kami ampunilah. Yesus dimakamkan. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Engkau telah menebus dunia. Yosef dari Arimatea mengapaninya dengan kain lenan. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Barang siapa yang hidup sesuai dengan Injil, ia telah menguburkan manusia lama. Murid sejati dan setia telah menguburkan dosa-dosanya dalam kubur. Siapa yang mencintai, menguburkan setiap egoisme. Dengan demikian, manusia menjadi baru, hati menjadi murni, jiwa menjadi suci, dan kubur menjadi sumber hidup. Dengan ketidaksetiaan kami telah berdosa terhadap-Mu. Kami telah memilih idola-idola duniawi daripada dirimu, Tuhan. Kami telah berdosa kepada-Mu. Tuhan, sembuhkanlah apa yang sakit, segarkanlah apa yang kering, hangatkan apa yang dingin. Kami telah berdosa kepada-Mu. Ya
Berilah kami orang-orang terima kasih dan rahmat di dunia. Yesus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan. Yesus bangkit, Kristus mulia, warnakan dengan kebenaran yang hari kalahkannya, sambutlah dengan girang. Demikian tadi suasana doa devosi Jalan Salib. Tak jauh dari kami berada, tampak Gua Maria Misericordiae atau Bunda Belas Kasih yang juga menjadi tempat tujuan kami. Setelah kami beristirahat sejenak, kami berkumpul di depan Gua Maria untuk melaksanakan doa rosario secara bersama-sama dan melakukan doa secara pribadi. Maria, Ave, Ave. Suasana panas dan terik tak menyurutkan semangat kami untuk melaksanakan kegiatan doa di tempat ini. Suasana akrab dan bahagia memenuhi kebersamaan kami. Setelah melakukan doa, kami menyempatkan diri untuk mengabadikan suasana kegembiraan bersama rombongan maupun bersama keluarga tercinta dengan berfoto bersama. Selain itu, kami juga diberi kesempatan untuk mengambil air suci yang letaknya juga berada di lokasi Gua Maria Bunda Belas Kasih. Setelah semua kegiatan di lokasi Gua Maria selesai, kami beserta rombongan juga menikmati kebersamaan dengan santap siang bersama dengan bekal yang sudah dipesan sebelumnya. Setelah disegarkan dengan santap siang bersama dan dirasa selesai semua, kami kembali ke depan gerbang Via Crucis untuk mengabadikan suasana kebersamaan ziarah rohani dengan berfoto bersama. Saudara-saudari yang terkasih, demikian tadi suasana kegiatan kami di Via Crucis dan di Gua Maria Bunda Belas Kasih. Semoga dengan kegiatan ziarah rohani yang kita lakukan bersama ini menjadikan suasana hati semakin damai, semangat dalam melakukan doa devosi semakin meningkat, dan kebersamaan semakin erat. Setelah semua kegiatan di tempat ini selesai, kami beserta rombongan pulang kembali ke lingkungan stasi kami
yang sebelumnya kami juga mampir di Benteng Kuta Besak, di mana terdapat jembatan Ampera yang merupakan ikon terbesar di kota Palembang. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah liputan siarah rohani yang kami lakukan di tahun 2023 ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga sehat selalu, panjang umur, dan kita bertemu kembali dalam siarah rohani berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.